Di perjalanan mau ke IGD itu yang sangat mengagetkan gitu. Jadi dia udah sesak nafas sekali waktu itu, tiba-tiba dia duduk di belakang. Saya lihat dari kaca spion dia tuh angkat tangan. Dia bilang, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak kuat, aku serahkan hidupku, aku serahkan segalanya. Dengar itu hati saya langsung gak enak. Kita dapat info, saya lupa dari mana, bahwa gereja itu masih bongkar pasang gitu. Sampai kita dapat info bahwa hari Sabtu itu ada setting gitu kan, ada setting. Nah, kami ke sana malam waktu itu. Saya juga ikut. Ternyata memang kan bukan sound aja, termasuk kursi dan segalanya, stage benar-benar kosong gitu. Kondisinya memang seperti itu gitu ya. Yang kami pikirkan cuma satu, kami merasa ini rumah. Dari awal Gereja Mount Sharon Bogor ini berdiri, dalam setiap loading and setting dari 2021 sampai akhir hidupnya, Ko Doni hampir tidak pernah absen di dalam loading and setting itu. Ko Doni adalah orang yang inspirasi buat kita ya, inspirasi bahkan di akhir hidupnya sebelum dipanggil sama Tuhan yang secara tiba-tiba di hari berikutnya harusnya Ko Doni datang untuk membantu kita juga setting untuk sound yang akan kita gunakan di salah satu hall di tempat kita. Kesan pertama itu melihat Ko Doni dan istri ya, itu mereka pribadi yang sangat kompak dalam melayani Tuhan. Hampir setiap melayani mereka selalu bersama. Terutama di loading dan setting gitu ya, mereka ada kesibukan, mereka berbisnis, tapi juga mereka mengutamakan namanya pelayanan, ya tidak hitungan. Kalau dilihat selalu tersenyum, walaupun sebenarnya ketika melayani ya mungkin juga terlihat lelah, tapi tidak ada kata-kata yang saya capek, itu di telinga kami gak pernah terdengar. Jadi kita sangat diberkati, terinspirasi melalui pelayanan dari Ko Doni dan istri. Seiring berjalannya waktu kami bersama-sama melayani, suka duka kami lewati lah. Dia yang kalau saya lagi kondisi capek, ya kita suka jam 3 pagi selesai setting, tapi pas pagi-pagi dia masih lebih semangat gitu. Dia semangat menyemangati saya untuk bilang ini pelayanan buat Tuhan gitu. Sampai dia suka ngasih vitamin ke saya. Ya sosok seorang koko lah. Ada satu kali ketika kita sudah selesai ibadah, sudah selesai melayani, Ko Doni itu datang ke kami. Waktu itu kita berpapasan gitu ya di lobi. Lalu dia mau sampaikan, ini suaranya hasil rekaman dari ibadah kita hari ini itu makin bagus loh. Gitu. Satu kali dia pinjamkan saya earphone-nya, begitu saya dengar gitu, maksudnya bagaimana dia menyampaikan hasil dari rekaman itu buat saya sebenarnya, wah ini orang benar-benar totalitas dan memikirkan untuk kebaikan kualitas sound dari PAW, bagaimana dia juga cerita kalau setiap kali pulang dari gereja dia dengan anak-anaknya, dengan istrinya, mereka dengar rekaman itu tuh di mobil gitu. Jadi wah ini orang sudah selesai pelayanan tapi masih mau mengevaluasi, itu hal yang luar biasa yang kita perlu belajar banyak. Kami sangat banyak belajar dari apa yang Ko Doni dan keluarga hari-hari ini, bahkan sampai hari ini lakukan untuk gereja, untuk Tuhan.
서